Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Handani, dosen program studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Muarabungo. Adapun spesialisasi saya mengajar mata kuliah Etika Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan teknik saya mengajar dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Bisnis dengan bobot 3 SKS. Oke, sebelum saya melanjutkan dan menjelaskan bagaimana saya menjelaskan teknik saya mengajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran pada mata kuliah Etika Bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan mengenai konsep dan teori-teori etika yang diperlukan untuk mengelola perusahaan dengan baik atau secara baik agar menjadi pedoman bagi perusahaan supaya sistemnya bisa dijalankan dengan aturan yang berlaku. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa ialah meliputi konsep antara hubungan etika dengan bisnis, kemudian bisnis apakah menjadi sebuah profesi yang etis, serta melihat sejauh mana kasus-kasus etika bisnis yang ada di Indonesia maupun secara global. Kemudian model dari sebuah etika, sumber nilai, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung daripada etika bisnis, serta konsep-konsep daripada etika dan keadilan di dalam etika bisnis. Selanjutnya juga membahas terkait mahasiswa dituntut untuk mengetahui bagaimana budaya perusahaan menjadi tolak ukur daripada perusahaan untuk mengukur kinerja daripada perusahaan, serta tanggung jawab daripada perusahaan melalui corporate social responsibility. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk bisa menjelaskan atau mengetahui terkait dengan hak-hak pekerja, bagaimana etika produksi dan pemasaran, serta periklanan. Nah, ini yang menjadi poin periklanan. Kasus di Indonesia sudah sangat luar biasa banyaknya, akan tetapi sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa banyak yang tidak mengetahui mana periklanan yang etis, mana periklanan yang tidak etis, serta kecurangan dalam bisnis, bisa itu black market dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini itu luaran-luaran yang bakal dicapai oleh mahasiswa. Intinya poin daripada etika bisnis ini, mahasiswa bisa mengetahui secara konsep bagaimana perusahaan itu dijalankan dengan baik dan mematuhi aturan tatanan etika secara umum maupun khusus. Nah, selanjutnya ada beberapa item atau materi yang akan disampaikan di dalam proses mata kuliah ini. Ada yang pertama terkait dengan etika. Nah, etika di sini ialah berkaitan dengan norma, moral, dan lain sebagainya, supaya bisa melihat bagaimana etika ini dibangun untuk membentuk karakter individu yang baik. Selanjutnya, kaitan antara bisnis dan etika. Yang ketiga ialah bisnis. Ini bisnis apakah sebuah profesi yang etis? Ini dibahas di sini. Selanjutnya, perspektif daripada kasus etika bisnis yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri maupun di sekitar. Nah, ini yang banyak terjadi. Selanjutnya yang kelima, model, sumber nilai dan faktor pendukung daripada etika bisnis. Yang keenam, prinsip daripada etika bisnis. Nah, ini dibahas prinsip kejujuran, keadilan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keadilan dalam bisnis. Nah, keadilan di sini keadilan legal dan lain sebagainya. Yang kedelapan nanti membahas terkait dengan budaya perusahaan. Nah, ini supaya menjadi pengetahuan bagi mahasiswa bagaimana masing-masing perusahaan dibedakan identitasnya dari budaya perusahaan. Selanjutnya UTS, setelah UTS masuk ke sesi diskusi. Jadi diskusi di sini mahasiswa mendiskusikan terkait dengan materi-materi yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya itu ia terkait dengan CSR, Corporate Social
responsibility. Yang ke-10 ialah hak-hak daripada pekerja. Di sini supaya tahu hak dan kewajiban daripada pekerja. Selanjutnya etika dalam produksi dan pemasaran. Nah, ini juga penting dipahami terkait dengan etikanya produksi dan pemasaran. Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah materi terkait dengan bisnis dan perlindungan konsumen. Yang mana selama ini konsumen tidak mengetahui ya apa yang menjadi hak daripada konsumen itu sendiri. Selanjutnya yang ke-13 ialah periklanan dan dimensi etisnya. Ini banyak kasus terkait dengan etis tidak etisnya periklanan yang ada di ya baik itu di televisi, baik itu di media elektronik lainnya. Selanjutnya ada yang ke-14 kecurangan dalam bisnis. Nah, ini banyak juga terjadi. Mahasiswa diarahkan mengetahui bagaimana poin-poin dalam kecurangan di dalam bisnis, ya, dilihat dari bagaimana black market dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah pasar bebas dan peran dari pemerintah. Artinya di sini pemerintah juga berperan sebagai stakeholders di dalam sebuah organisasi bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya itulah materi yang saya bahas selama 14 kali pertemuan dengan materi 15 yang mana nanti pertemuan ke-14 dan 15 itu digabungkan kecurangan dalam bisnis dan peran pemerintah. Nah, kemudian akan saya jelaskan terkait dengan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa melalui ceramah, diskusi, kuis. Nah, ini lebih interaktif terhadap mahasiswa. Kemudian materi yang saya sampaikan itu bersumber dari buku Ernie K. Ernawan, ada Berten, ada Bambang Rodito, dan Irham Fahmi, dan buku-buku atau sumber referensi lainnya. Juga nanti saya juga memberikan contoh kasus terbaru nih. Nah, ini terbaru sebagai tugas tambahan mahasiswa di rumah, boleh bersumber dari internet maupun di lingkungan sekitar terkait dengan organisasi bisnis. Selanjutnya saya akan juga memberikan kuis terhadap apa yang sudah dibahas sebelumnya. Tujuannya saya melihat bagaimana mahasiswa bisa memahami masing-masing pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada teknik yang kedua adalah interaction. Interaction yang di sini ialah bagaimana menjalin interaksi selama proses perkuliahan. Intinya komunikasi dua arah dengan mahasiswa, baik antara saya dan mahasiswa maupun sesama mahasiswa. Setelah interaksi ini ya bisa menjadi tanya jawab, lisan. Artinya di sini juga boleh kita melakukan di luar kelas, artinya ada forum diskusi terkait dengan permasalahan etika bisnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah assessment. Assessment ini bagaimana cara para mahasiswa menilai. Nah, ini menilai daripada mahasiswa. Artinya di sini bukan hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tentunya pada saat perkuliahan saya juga memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh bersama antara mahasiswa dan dosen. Artinya ada bobot-bobot, ada poin-poin yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Artinya di sini supaya bisa menjalankan proses perkuliahan dengan lancar. Artinya ada bobot-bobot yang harus dijelaskan. Di STIA sendiri, Stistio, ya, ini punya standar penilaian sendiri. Yang pertama ada absensi poinnya 15%, perilaku 10%, kemudian tugas terstruktur dan mandiri itu poinnya 20%. Selanjutnya ada ujian tengah semester yang mana poinnya 15%. Dan yang terakhir yang kelima ialah ujian akhir semester. Itu poinnya 40%. Nah, di sini ada 5 item penilaian. Artinya di sini ada 5 item ini yang menjadi
poin-poin komponen saya dalam menilai. Artinya mahasiswa bisa menentukan bahkan nilainya sendiri ketika sudah saya sampaikan. Artinya mereka mau presentasinya yang mana yang lebih tinggi. Selanjutnya memang saya nanti sampaikan cuplikan saya mengajar di kelas. Nanti saya sampaikan cuplikannya untuk ini. Kemudian saya mengucapkan inilah pada dasarnya demikianlah deskripsi singkat mengenai RPS mata kuliah etika bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan saya sebagai dosen di program studi Ilmu Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Muara Bungo, dan sebagai bukti dari pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita masuk di pertemuan terkait dengan perspektif kasus etika bisnis, ya. Yang mana hari ini kasus etika bisnis di Indonesia itu sudah marak terjadi tanpa diketahui oleh baik itu konsumen, baik itu karyawan maupun masyarakat umum. Karena hal ini tidak kita pahami apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan, ya, dan apa yang tidak harus dilakukan, ya. Seakan-akan ini kadang-kadang sudah jadi budaya karena kebiasaan. Nah, ini yang sering terjadi ketika kebiasaan yang jelek kita anggap biasa dan itu menjadi pembenaran, ya, pembenaran bagi sebagian pihak, ya. Makanya ketika beberapa orang saya tanya terkait dengan kasus etika bisnis, malah menganggap itu hal yang biasa, ya. Sementara itu efeknya itu luar biasa, ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana profesi, ya, daripada pengusaha atau bisnis itu sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi. Makanya kita harus mengedepankan azas, ya, etika bisnis dalam menjalankan roda organisasi bisnis. Ya, hari ini kita diskusi terkait dengan kasus-kasus etika yang ada di Indonesia. Karena tidak semua kasus etika bisnis bisa, boleh dikatakan bisa dihukum atau objek daripada hukum. Karena beberapa pelanggaran itu tidak masuk di objek hukum. Jadi hal ini yang menjadi beban sebenarnya bagi kita dalam penerapan etika bisnis, ya. Karena rasa malu itu kadang-kadang hilang. Rasa malu kadang-kadang hilang. Contoh, kita melanggar lampu lalu lintas, ya kan? Kita nggak biasa kan? Kami lengkap. Kita nggak biasa itu. Nah, ketika ada petugasnya, baru kita takut. Ya, karena kita lebih takut dengan petugas ketimbang dengan aturan dan keselamatan. Pernah mengalami? Pernah. Ya, kami nggak tahu Pak ada polisi di situ. Loh, emang kalau nggak ada polisi kita nggak pakai helm? Ya, kita boleh melanggar kan? Tidak. Tapi itu yang terjadi hari ini. Ya, artinya ini balik lagi ke diri kita, bagaimana kita bisa mengedepankan yang namanya rasa empati dalam berbuat atau bertindak. Nah, ini yang kurang terjadi hari ini. Nah, kita coba diskusi terkait dengan kasus etika bisnis, ya, atau kasus bisnis yang pernah atau yang sudah terjadi di Indonesia. Ya, kita coba itu, ya, beberapa nanti kita coba dari aspek-aspek hukum dan lain sebagainya.
Ya, untuk permulaan saya coba, mungkin ada yang masih ingat nantinya terkait dengan kasus tauhid tauhid obat nyamuk apa ya, kan banyak dia, ada yang kayak apa, bakar ya, ada yang semprot ya, kemudian apa lagi yang banyak yang semprot ya, hari ini kan banyak yang semprot, nyamuk semprot, dan itu salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu kenapa HIT bermasalah? Hah? Ya, yang jelas gini, kita kebiasaan ketika semprot nyamuk, habis itu kita tidur, yang mana semprotan tadi itu jatuh ke tempat tidur kita, yang mana itu beracun. Nah, racun itu yang menjadi kasus ya, karena dia sudah infeksi HIT ini. Ada penggunaan pestisida. Tahu pestisida? Untuk apa? Untuk serangga ya, memang ia membunuh nyamuk, cuma penggunaannya yang berlebihan juga tidak baik, dan itu yang menjadi keracunan, gangguan pernapasan ya, kemudian gangguan pada sel-sel tubuh daripada konsumen. Artinya apa? Dia tidak memikirkan azas keselamatan konsumen. Sementara kita konsumen punya hak konsumen kan? Ya, cuma kita yang tidak menggunakan. Ya, kita tidak pernah komplain terkait dengan hak-hak kita sebagai konsumen. Karena salah satu tanggung jawab daripada produsen ialah tanggung jawab terhadap konsumen. Ya, bukan hanya tanggung jawab terhadap kreditur, pemilik dan lain sebagainya, tidak. Ya, tapi tanggung jawab terhadap konsumen. Kenapa? Andaikan perusahaan itu memproduksi barang yang beracun, kemudian kita makan, mati misalkan, ya, apakah itu punya dampak bagi perusahaan? Iya, punya dampak. Yang jelas nama baik, ya, nama baik, dan kita sebagai konsumen punya hak untuk dilindungi ya oleh pemerintah. Makanya ada undang-undang perlindungan konsumen. Cuma kita masyarakat Indonesia belum, masih kategori belum ya, bukan tidak, belum saja menjadi konsumen yang cerdas. Ya, kenapa? Indonesia salah satu masyarakat yang konsumtif. Apapun kita beli tanpa memperhatikan azas manfaat. Itu yang terjadi hari ini. Banyak kasus-kasus kan, anak-anak makan makanan ringan, keracunan. Ya, kita beli jajan pun kadang-kadang ada lihat komposisi. Enggak, ada yang kadang-kadang ya, kadang-kadang lihat packingnya bagus, menarik, warnanya bagus, ambil. Ini kayaknya enak. Nah, enak ini yang kadang-kadang menggoda ya, tanpa kita tahu komposisinya apa, kan gitu. Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim ya. Ekstrimnya apa? Kadaluarsanya tidak diperhatikan. Nah, ini yang banyak terjadi. Apalagi seperti obat nyamuk. Pernah nggak kita lihat kadaluarsa? Enggak. Ada yang pernah? Misalnya beli HIT 1 kan gitu. Oh, ini bagus, semprot. Oh, pas. Nggak ada kita baca entah itu aturan pakai ya, entah kadaluarsanya, atau hal yang berkaitan dengan produksi. Itu nggak ada. Artinya apa? Ketika kita menjadi konsumen yang cerdas, ya kan gitu, konsumen yang cerdas, otomatis pengusaha atau produsen bakal mikir 2 kali untuk macam-macam. Tapi hari ini kan enggak. Coba lihat ya, apalagi hari ini distribusi semua jenis makanan dan minuman sudah masuk ke semua pelosok desa ya.
distribusi sudah lancar, sudah masuk ke pelosok desa. Nah, artinya apa di sini? Apalagi kita yang awam tidak memahami tentang zat racun, kan gitu. Apalagi pestisida dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang dimanfaatkan. Ya, artinya apa? Dengan obat anti nyamuknya, ya, kemudian disidak, kemudian ditarik peredarannya. Pernah dengar hit itu ditarik peredarannya? Ditarik semuanya, ya, ditarik semuanya karena dia mengganggu ke kesehatan, ya. Nah, artinya apa? Perusahaan punya tanggung jawab nggak? Apa bentuk tanggung jawabnya? Ganti rugi. Nah, Indonesia kan seperti itu, ya. Coba ganti untung. Kita selalu ganti rugi, walaupun diganti tetap rugi lah. Iya, ada. Kami bayar ya ganti rugi, sudah dibayar tetap rugi karena rugi waktu, ya, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ini kita bisa deskripsikan bahwa tindakan daripada perusahaan ini terorganisasi, ya, terstruktur dia, ya, bukan tanpa mereka ketahui, ya, apalagi perusahaan yang sudah menggunakan zat-zat kimia, nggak mungkin mereka nggak punya ahli-ahli di bidangnya, tapi ini disengaja dengan harapan masyarakat tidak tahu. Ini yang terjadi, ya. Nah, apa yang dilanggar, nah, dan bagaimana penyelesaiannya? Artinya apa? Penyelesaiannya dia harus menarik semuanya. Selesai tarik, kemudian produksi lagi, dan harus lulus uji kelayakan atau izin dari pemerintah. Makanya di tahun 2006 HIT dinyatakan boleh diproduksi lagi. Sebab apa? Kalau hal seperti ini kan banyak pihak, ya, yang terlibat. Pihak pertanian karena penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Artinya ketika kita mendirikan suatu perusahaan, ada yang namanya stakeholder, pihak-pihak terkait. Jadi jangan merasa kita berdiri sendiri. Tapi ketika perusahaan superpower yang merasa duitnya banyak, dia semena-mena. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap pemerintah terkait dengan aspek legalitas. Pemerintah punya hak untuk mencabut izin, ya. Masyarakat punya hak nggak menghukum? Bagaimana cara menghukumnya? Ya, hari ini kan masyarakat Indonesia kan, apalagi dengan netizen Indonesia, ya. Wah, netizen Indonesia ini sepertinya agak ditakuti, ya, ya, di dunia, ya. Ini bahaya nih kalau memboikot, ya. Ini agak-agak ekstrem kalau untuk netizen Indonesia, ya. Cuma yang jadi soalan, yang memboikot itu netizen. Andaikan itu masyarakat Indonesia, itu goyang perusahaan. Sebab apakah semua kita menggunakan gadget? Tidak. Informasi itu kadang-kadang untuk kita sendiri, ya. Nah, artinya apa? Netizen Indonesia hari ini, ya, sebagai pengontrol lah, bolehlah, ya, supaya ada kontrol juga, ya, dari masyarakat terhadap suatu perusahaan, ya. Kalau boikot, ya boikot semua, kan seperti itu. Nah, ada undang-undang yang dilanggar. Nah, ini balik lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu di pasal 4 ayat 1. Hak atas kenyamanan. Nah, ingat, ya, kita sebagai konsumen punya hak atas kenyamanan, keamanan, ya, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Itu hak pertama yang dilanggar. Masih di pasal 4 ayat 3-nya, kita punya hak atas informasi yang benar, ya, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur terkait dengan kondisi sebuah produk. Tapi hari ini kita sebagai masyarakat tidak mau tahu itu,
Nah, artinya apa? Ayo kita sama-sama menjadi konsumen yang cerdas, ya, supaya perusahaannya juga cerdas, ya. Artinya ujung-ujungnya kayak gini apa? Yang bunuh orang Indonesia itu ya orang Indonesia itu sendiri kan. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Jangka panjang. Kenapa? Orientasi perusahaan itu kadang-kadang cuma untung. Ini yang banyak terjadi. Artinya apa? Ketika besok kalian entah itu jadi pemilik daripada sebuah perusahaan, perhatikanlah itu, ya. Perhatikan hak-hak konsumen, ya. Karena ini kebalikannya, ya. Perusahaan punya kewajiban, ya, kewajiban memberikan informasi yang benar. Kita sebagai konsumen punya hak, ya, punya hak untuk informasi yang benar. Nah, kadang-kadang perusahaan sudah memberikan informasi yang benar, kita sebagai konsumen yang tidak benar, dalam artian tidak menganalisis sebuah produk, ya, apalagi cewek-cewek, ya, beli produk karena lucu, bukan karena azas manfaat, ya, lucu kayaknya, belilah, ya, habis itu dipajang, ya, tak? Berapa banyak kalian pajang plastik di rumah kalian yang tidak kalian pakai, ya, beli sesuatu yang sebenarnya berguna jadinya untuk pajangan, ya, salah satu merek lah, ya, plastik misalkan, ya, belinya karena dipajang, karena lucu, karena ini lagi musim, dipajang. Kadang satu lemari itu khusus itu isinya, ya enggak, untuk pajangan aja kan. Coba kalau disentuh, wah enggak, jangan, ini cuma untuk pajangan aja. Nah, artinya apa? Di sini kita juga harus jadi konsumen yang cerdas, gitu. Artinya apa? Membeli produk berdasarkan azas manfaat. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, ya. Kalianlah tugasnya nanti mengedukasi, ya, mengedukasi orang-orang sekitar. Bahkan cakupannya lebih luas ialah mengedukasi masyarakat. Kuncinya seperti itu, ya. Artinya ketika kalian dapat ilmu, berbagilah, ya. Masih banyak kok di tempat-tempat kita yang banyak kurang edukasi terhadap produk dan jasa. Makanya tugas kita lah nanti yang menyampaikan terkait dengan hak kita sebagai konsumen. Oke, paham? Nah, harapan saya besar untuk itu, ya. Nanti pelajari lagi terkait dengan kasus yang ada di Indonesia. Tugasnya nanti kalian buat analisis kasus-kasus yang ada di Indonesia. Kita coba kupas, analisis. Tapi kasus yang real, ya, yang memang benar-benar terjadi. Kita lihat dari segi aspek hukum, aspek sosial, dan aspek moralitasnya. Itu yang menjadi poin kita. Oke? Paham? Harapan saya besar, dan kalian tugasnya juga mengedukasi, ya, mengedukasi masyarakat lain, ya. Tugasnya itu, kalian mahasiswa harus menjadi agent of change. Sekarang tuh change-nya itu ya kalian nggak ada, ya. Perubahanmu apa? Kan itu. Itu yang harus kita lakukan bersama. Oke? Ini nggak bisa satu orang, ini harus kerjasama semua pihak. Kalian sebagai mahasiswa harus jeli, harus teliti, dan harus kritis terhadap hal-hal yang seperti ini. Oke? Paham? Paham? Oke, terima kasih atas waktunya. Tugasnya harus kalian buat, besok minggu depan kita coba bahas. Oke? Terima kasih atas waktunya. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.